Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, Pak Nanda Fitumela. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tentang komisaris independen dan komite audit. Baiklah, penjelasan pertama tentang komisaris independen akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, apa itu yang dimaksud dengan komisaris independen? Dari kata-katanya kita tahu independen itu artinya berdiri sendiri, artinya tidak terpengaruh oleh pihak-pihak manapun. Jadi komisaris independen ini adalah anggota dari Dewan Komisaris yang berasal dari luar manajer investasi dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen, sebagaimana yang dimaksud di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi komisaris independen itu tidak boleh terafiliasi dengan direktur. Lalu komisaris independen itu bukan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Kita lihat dari undang-undang di pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa A. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih komisaris independen dan 1 orang komisaris utusan. B. Komisaris independen ini diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Tadi telah disebutkan adanya komisaris utusan. Jadi apa sih perbedaan antara komisaris independen dengan komisaris utusan? Kita lihat kalau komisaris independen itu adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dengan peraturan OJK. Selain itu, komisaris independen ini dilantik atau diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Sedangkan komisaris utusan itu salah seorang anggota dewan komisaris juga dan masih bagian yang tidak dapat terpisahkan. Komisaris utusan ini diangkat berdasarkan dari rapat dewan komisaris. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang lahirnya komisaris independen. Bagaimana komisaris independen itu awalnya terbentuk. Keberadaan komisaris independen tidak terlepas dari adanya komisaris yang sudah ada, yang bertugas mengawasi direksi serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Di Indonesia sendiri itu, dewan komisaris bersifat pasif masih, yang artinya kurang melaksanakan fungsi pengawasan sendiri secara efektif kepada dewan direksi. Peran komisaris sendiri sering mengintervensi bagi perusahaan biasa, namun berbeda jika perusahaannya itu sudah go public. Sikap pasif ini atau sikap mengintervensi ini akhirnya membuat setiap kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya akan merugikan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Fenomena ini bisa saja terjadi karena struktur kepemilikan di Indonesia itu masih terkonsentrasi. Artinya jabatan komisaris di Indonesia itu dipilih dengan asal-asalan, tidak profesionalisme, dan tidak independen. Yang artinya pemilihan komisaris di Indonesia itu masih kurang berintegritas. Nah, komisaris independen ini terbentuk karena masih banyak atau kenyataannya masih banyak dewan komisaris biasa yang hanya dijadikan boneka oleh pemegang saham mayoritas. Artinya anggota komisaris biasa itu tidak independen. Jadi dibutuhkanlah atau dibentuknya komisaris independen itu sendiri secara berintegritas. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran komisaris independen. Jadi peran komisaris independen ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan komisaris biasa, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perusahaan secara umumnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komisaris independen.
Secara garis besar, fungsi dari komisaris independen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya fungsi pengawasan dan fungsi penasihat sendiri. Fungsi pengawasan ini artinya menjalankan pengawasan terkait keuangan, organisasi, dan personalia perusahaan. Lalu, fungsi penasihat sendiri ini maksudnya memberikan masukan kepada direksi perusahaan yang membangun bisnis. Ada pun tanggung jawab dari komisaris independen, yaitu yang pertama, memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif. Kedua, memastikan perusahaan mengangkat eksekutif yang berkualitas. Yang tiga, memastikan perusahaan memiliki sistem informasi, pengendalian, dan audit yang baik. Yang keempat, memastikan resiko dikelola dengan baik. Kelima, memastikan perusahaan mematuhi hukum yang berlaku. Dan yang keenam, yaitu memastikan good corporate governance diterapkan di perusahaan dengan baik. Tugas dari komisaris independen yaitu menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, mengusahakan perlakuan adil kepada pemegang saham minoritas dengan pemangku kepentingan atau stakeholder, mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. Yang keempat, mengusahakan perusahaan patuh pada perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dan terakhir, menjamin akuntabilitas di organ perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, komisaris independen ini mengetuai komite audit dengan komite nominasi, yang dimana komite audit ini bertugas untuk melaksanakan audit dalam perusahaan, sedangkan komite nominasi ini bertugas sebagai sistem penilai dan merekomendasikan tentang berapa sih jumlah komisaris independen yang diperlukan suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat untuk menjadi Dewan Komisaris Independen. Jadi persyaratannya itu adalah yang pertama, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen, emiten, atau perusahaan publik pada periode berikutnya. Yang kedua, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Dan yang terakhir, tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Iqbal Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM saya 19021563777. Saya akan melanjutkan hasil dari PPT kelompok kami. Landasan audit. Bahwa dengan itu komite audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat, diantaranya Pedoman Good Corporate Governance atau Maret 2001 yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit. Surat edaran Bapepam nomor surat SE strip 03 garis miring PM garis miring 2000 yang merekomendasikan perusahaan publik memiliki komite audit. Selanjutnya KEP strip 339 garis miring BEJ garis miring 07 garis miring 2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit. Selanjutnya KEP garis miring 117 garis KEP strip 117 garis miring M strip MBU garis miring 2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
Dan KIP strip 103 garis miring MBU garis miring 2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit. Komite audit secara garis besar. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah A. Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit. B. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit. Yang C. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Yang D. Anggota komite harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas yang pertama paling sedikit 3 anggota dan mayoritas harus independen. Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit, yaitu yang pertama pelaporan keuangan. Meskipun direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan audio eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Yang B. Manajemen risiko dan kontrol. Meskipun direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. Yang ketiga yaitu corporate governance. Meskipun direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate governance, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Fungsi komite audit yang pertama yaitu memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. Yang kedua, menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan. Yang ketiga, memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif. Yang keempat, membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dan dapat dikemukakan. Yang kelima yaitu memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperhatikan dengan efektif. Yang prihatinkan dengan efektif. Yang selanjutnya memperkuat posisi auditor eksternal dengan memperkuat independensinya dari manajemen. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. Peranan dan tanggung jawab komite audit. A. Pelaporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah yang pertama pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi. Yang kedua, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit. Dan yang terakhir yaitu mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. B. Manajemen risiko dan kontrol. Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggung jawab komite audit adalah yang pertama mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut. Yang kedua, mengawasi laporan auditor eksternal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan. Yang ketiga, menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol yang dibuat oleh auditor eksternal dan auditor eksternal. Corporate governance.
Yang pertama yaitu mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen senior memudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada kode of conduct. Selanjutnya mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan. Selanjutnya memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Akhir mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya. Lingkup kerja komite audit. Yang A. Charter. Komite audit harus mempunyai suatu audit committee charter atau ketentuan tertulis yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab komite audit dan lingkup kerjanya. Yang pertama yaitu audit committee charter tersebut termasuk di dalamnya. Yang kedua, sasaran dan kekuatan menyeluruh, peran dan tanggung jawab, struktur. Ketiga, syarat-syarat keanggotaan, rapat dan pertemuan, pelaporan dan kinerja. Yang keempat, audit committee charter disiapkan oleh komite audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kelima, audit committee charter harus dikaji ulang setiap tahun oleh komite audit dan Dewan Komisaris. Yang terakhir, audit committee charter disebarkan kepada semua stakeholder perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota komite audit. Yang pertama yaitu anggota komite audit itu harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Yang kedua, anggota komite audit itu harus bersikap independen, orang yang objektif dan seorang profesional. Yang ketiga, anggota komite audit itu harus mempunyai sikap integritas, dedikasi, pemahaman akan organisasinya, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, dan pemahaman mengenai resiko dan kontrol. Selanjutnya, syarat keanggotaan komite audit yaitu paling sedikit satu anggota komite audit itu harus mempunyai pemahaman yang baik tentang pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, selain syarat-syarat keanggotaan tersebut, ketua komite audit itu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam memimpin dan keterampilan berkomunikasi dengan baik. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi komite audit yaitu, jadi komite audit itu mempunyai peran yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Kedua, tugas, tanggung jawab, dan tujuan komite audit dan audit internal dalam banyak hal berjalin dekat. Karenanya, Forum for Corporate Governance di Indonesia berharap bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat mempergunakan pedoman untuk membentuk komite audit yang efektif. Yang ketiga, di samping bidang khusus pelaporan keuangan, resiko dan kontrol, dan corporate governance, dalam lingkup komite audit dapat juga dimasukkan suatu pemantauan dari kewajiban perusahaan yang lebih luas terhadap masyarakat di mana dia beroperasi dan aturan-aturan sosial serta etika bisnis. Demikianlah presentasi kami tentang materi Komisaris Independen dan Komite Audit. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.